Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Saya atas nama Yunus Stefa. Dan saya Sumi Meranti Nenel. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja pembahasan. Yang pertama, pengenalan. Komitmen organisasi adalah relasi penting antara organisasi dan karyawannya yang tidak hanya mempengaruhi pada manajemen dan ilmu perilaku, tetapi juga kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Konsep ini memiliki struktur multidimensional yang meliputi sikap dan perilaku dalam menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan. Banyak definisi yang diusulkan oleh para ahli, salah satunya adalah identifikasi karyawan dengan organisasi tempatnya bekerja. Komitmen organisasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu keyakinan, berusaha, dan keinginan kuat untuk terus berkarir di organisasi tersebut. Yang pertama, komitmen efektif terjadi ketika seseorang merasa terikat secara emosional dengan organisasi tempat mereka bekerja, yang meliputi kepercayaan, identitas diri, dan komitmen terhadap organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen efektif akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan perasaan yang kuat dan tingkat kesetiaan yang tinggi, bahkan jika tidak ada imbalan moneter yang diberikan. Yang kedua, komitmen kontinu terjadi ketika karyawan merasa paling penting untuk tetap bekerja di sebuah organisasi agar mereka tidak kehilangan investasi mereka dan organisasi tidak menderita kerugian. Keuntungan seperti pensiun atau faktor utama dalam munculnya komitmen kontinu atau Shaw, Gerli, dan Abdullah pada tahun 2003. Hal ini karyawan bertahan karena dalam organisasi ada manfaat dan materi yang mereka dapatkan, bukan karena ikatan emosional dengan organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif. Dalam organisasi, karyawan berpegang pada standar etika dan norma sosial yang menempatkan kewajiban sosial mereka untuk tetap berada di organisasi. Umumnya, komitmen efektif didasarkan pada ikatan emosional, komitmen kontinu karena keuntungan material, dan komitmen normal berkaitan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Yang berikut, hasil sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman kerja, produktivitas, serta faktor-faktor personal dalam organisasi mempengaruhi terbentuknya komitmen organisasi. Faktor kepemimpinan juga berperan penting dalam proses ini. Dari riset terbaru, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kepemimpinan peduli memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memang memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau saran. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada teman saya Yunus Stefa untuk melanjutkan pembahasan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan melanjutkan penjelasannya selanjutnya. Yang kedua, metode. Rancangan penelitian. Pada penelitian ini, efek kepemimpinan terhadap komitmen organisasi diuji dengan menggunakan rancangan meta-analisis. Yang kedua, strategi dan kriteria untuk pengambilan atau sisipan kajian. Dalam melakukan seleksi penelitian untuk meta-analisis, pengkajian literatur dilakukan menggunakan beberapa database akademik seperti Skinner, Direct, Product, dan EBSCO. Kata kunci tertentu seperti kepemimpinan, komitmen, dan komitmen organisasi. Dalam judul penelitian digunakan untuk menyaring penelitian
yang relevan. Selain itu, tanggal akhir penelitian juga telah ditentukan hanya di disertasi, doktor, dan jurnal yang telah lolos proses review yang ditimbangkan untuk memastikan kualitas penelitian dan akan dimasukkan ke dalam meta-analisis. Yang ketiga, proses coding. Proses coding bertujuan untuk menyaring data dan menentukan data mana yang cocok dan dapat digunakan dalam penelitian. Sebelumnya analisis statistik dilakukan, lembar kode harus dibuat dan digunakan sebagai acuan dalam proses coding. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sistem coding yang spesifik sehingga penelitian dapat melihat gambaran keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Yang keempat, proses statistik. Dalam meta-analisis, ukuran efek digunakan untuk mengukur kekuatan dan arahan hubungan dalam sebuah studi. Penelitian ini menggunakan korelasi Pearson sebagai ukuran efek yang nilainya perlu dikonversi ke dalam tabel karena nilainya berkisar antara 1 hingga tambah 1 hingga kurang 1. Jika terdapat lebih dari satu nilai korelasi pada kategori struktur yang sama, metode yang digunakan untuk menentukan nilai yang akan digunakan dalam meta-analisis dapat bervariasi. Apabila korelasi independen, semua korelasi yang terkait dimasukkan ke dalam analisis sebagai studi independen. Namun, jika terdapat korelasi yang saling tergantung, hanya diterima nilai estimasi yang konservatif. Proses meta-analisis digunakan dengan menggunakan model efek acak dan program komprehensif meta-analisis. Yang kelima, variabel moderator. Untuk menentukan kebermaknaan statistik dari perbedaan antara para moderator dalam studi ini, hanya nilai Q yang digunakan. Ada 5 variabel moderator yang teridentifikasi dalam studi ini yang diharapkan memiliki efek ukuran rata-rata. Variabel pertama adalah gaya atau konsep kepemimpinan yang diharapkan menjadi moderator hubungan antara komitmen organisasi dan gaya atau konsep kepemimpinan. Variabel kedua, kelompok sampel atau sektor, diharapkan mempengaruhi komprehensif kepemimpinan dan komitmen organisasi. Variabel ketiga, tahun publikasi penelitian. Keempat adalah jenis penelitian dan kelima adalah jenis komitmen. 6. Bias publikasi. Tunjukkan diagram sorong untuk studi penelitian. Dalam data meta-analisis terlihat bukti adanya bias publikasi pada studi penelitian tersebut. Diagram corong yang tidak simetris dapat mengindikasikan adanya bias publikasi. Konsentrasi corong pada satu sisi garis efek rata-rata, terutama di bagian bawah diagram menunjukkan kemungkinan adanya bias publikasi. Studi ini meneliti 202 data dalam meta-analisis dan tidak menemukan adanya kecenderungan publikasi yang signifikan. Bagian yang ketiga, hasil temuan atau penelitian. Tabel 3 menunjukkan hasil dari meta-analisis mengenai hubungan kepemimpinan dan komitmen organisasi. Kesimpulan yang ditemukan mendukung H1, di mana terdapat hubungan positif antara kepemimpinan dan komitmen organisasi. Misalnya efek dari kepemimpinan pada komitmen organisasi adalah 0,44 yang termasuk dalam efek menengah atau lihat Cohen tahun 1988. Meskipun hasil analisis moderator tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam efek ukuran antara kelompok sampel, namun terdapat efek kesan tingkat menengah dari kepemimpinan pada komitmen organisasi.
pada banyak kelompok, sedangkan pada beberapa kelompok terdapat perbedaan efek yang signifikan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa jenis publikasi memainkan peran moderasi pada efek kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok sampai untuk efek ukuran dari kajian dan disertasi. Mungkin materi yang saya jelaskan, apakah teman-teman ingin menyampaikan, memberikan sanggahan atau saran, saya persilahkan. Ya, kalau tidak ada yang menanggapi, materi cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam.